Sikap polisi kepada Bang Long di Rempang DKK disorot media asing, juga respon Jokowi. Memanasnya situasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau Kepri usai bentrok antara masyarakat versus aparat terjadi pada Kamis tanggal 7 September tahun 2023 kemarin menjadi sorotan media asing. Sebab, aparat yang diterjunkan terdiri dari anggota Polri, prajurit TNI, termasuk Satpol PP yang bentrok itu kemudian menjadi viral hingga Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Seperti diketahui, bentrokan dipicu oleh rencana Badan Pengusahaan (BP) Batam mengembangkan kawasan perekonomian bernama Rempang Eco City. Guna mewujudkan proyek yang disebut bisa menarik investasi senilai Rp381 triliun tersebut, Batam berencana merelokasi masyarakat Rempang. Namun, hal ini mendapat penolakan yang berujung pada bentrok. Polisi telah menetapkan 43 warga sebagai tersangka usai bentrok tersebut, sebagaimana diberitakan Kompas.id, Sabtu tanggal 16 September tahun 2023, di mana 43 pelaku itu salah satunya Bang Long alias Iwandi Yakub yang tak diketahui nasibnya hingga kini. Bang Long merupakan tokoh masyarakat Rempang dan kader Muhammadiyah yang juga alumnus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sehingga keluarga alumni UNI mengutus 2 pengacara. Hal ini yang menjadi sorotan media asing di Asia. Dilansir Sriwijaya Post dari Kompas.com, tanggal 16 September Al Jazeera misalnya memberitakan bentrok di Rempang dalam berita berjudul Protes in Indonesia as Thousands Face Eviction for Rempang, Eco City. Media asal Qatar tersebut menuliskan, masyarakat Rempang memprotes rencana pemerintah untuk menggusur ribuan orang guna pembangunan pabrik kaca dan kawasan ekonomi bernilai miliaran dolar milik China. Pemerintah disebut telah memberitahu 7.500 warga setempat untuk pindah ke hunian baru yang berjarak sekitar 60 km dari rumah mereka di pesisir pantai. Sementara channel News Asia CNA turut memberitakan bentrok antara masyarakat Rempang dengan aparat. CNA mengatakan, masyarakat yang menolak relokasi melakukan unjuk rasa. Mereka juga melempari polisi dengan batu dan botol. Polisi kemudian merespons tindakan pengunjuk rasa dengan menembakkan gas air mata dan water cannon. Lalu menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang menyebutkan bahwa pemerintah berencana menyediakan tanah dan rumah bagi masyarakat Rempang sebagai kompensasi agar mereka mau pindah. Namun hal ini tidak dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Jadi, ini menjadi masalah, ujar Jokowi, sebagaimana dikutip CNA. Lalu, hal serupa juga media asal Malaysia, The Star, menyoroti ucapan Jokowi yang mengatakan bahwa bentrok di Rempang hanyalah masalah komunikasi. Adapun The Star mencuplik sikap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang mengutuk penangkapan puluhan warga di Rempang dan kekerasan yang dilakukan aparat ketika demonstrasi. YLBHI menyebutkan, peristiwa tersebut merupakan bagian dari tren represi negara yang terus meningkat untuk membasmi perlawanan terhadap proyek-proyek strategis nasional. Sementara Taipei Times juga menyoroti investasi 300 triliun lebih atas proyek bertujuan untuk menarik lebih dari 300.000 pekerjaan pada tahun 2080.